Jadi orang desa ke kota gitu kan. Jadi ada beberapa teman-teman, ada dari Medialink, ada dari Invit, ada dari Invest, dari Formasi, Laskar Batang, Jari Kalteng, Jari Sulsel sama Mata. Semuanya dari desa, kecuali yang sudah pindah ke kota. Mohon maaf, bahasanya juga ala desa, jadi kalau kurang keren mohon dimaklumi. Yang pertama ada di kekuatan, itu teman-teman sudah banyak yang terlibat sejak memang perumusan regulasi. Jadi sejak RUU sampai dengan PP ini sudah banyak terlibat, dan juga melakukan pendampingan terhadap aparat desa. Terus juga di kelemahan kita memang belum ada koordinasi atau jaringan yang memang sudah terbangun bagus antar teman-teman yang bergerak di isu desa. Ini belum ada koordinasi. Di peluang kita itu juga makin kuatnya kewenangan desa terhadap regulasi baru, ada pengakuan desa dan sebagainya, ada hak asal dan sebagainya. Terus di tipnya ketidaksiapan dan ketidaktahuan pemerintah daerah lambat, terutama lambatnya regulasi daerah yang mengatur terhadap implementasi undang-undang desa. Ini banyak yang jangankan sudah menyiapkan draft pergub atau perdanya, baca aja PP-nya banyak yang belum baca. Terus juga aparat desa terhadap regulasi tata kelola masyarakat juga peran sertanya atau partisipasi masyarakat juga masih lemah. Terus di kekuatan yang kedua, sudah adanya berbagai model penguatan masyarakat desa, seperti ada teman-teman membentuk sekolah desa dan anggaran, membentuk sekolah perempuan, membentuk desa hijau, musyawarah anggaran untuk desa, community center untuk pendampingan proses pemantauan pembangunan desa. Ini sudah ada praktek-praktek yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Tetapi ada kelemahan memang keterbatasan SDM. Di peluang sumber daya manusia desa yang dapat dikembangkan, itu peluangnya. Terus juga di ancamannya rendahnya tingkat kepercayaan diri aparat dan warga desa atas kemampuan sendiri. Memang sebetulnya mereka bisa, cuman memang karena selama ini selalu dianggap tidak bisa, akhirnya ada ketidakpercayaan untuk menunjukkan bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk mengatur desa sendiri. Di kekuatan yang ketiga, sudah adanya jaringan yang luas di berbagai wilayah kerja. Peluangnya memang sudah ada web desa yang sudah mulai online dan sudah mulai bisa dilihat. Ancamannya model partisipasi desa masih tokoh orientis, khususnya pada partisipasi perempuan dan kelompok-kelompok marginal memang masih sangat minim. Kekuatannya lain mungkin habis ya, cuma itu aja kekuatannya ya. Kelompok yang masih habis, bawahnya udah ada itu. Yang banyak memang peluang maupun ancaman. Di peluang yang kedua, kita akan mendorong drone desa. Terus juga ada perubahan kelembagaan di tingkat nasional, Kementerian Desa ini juga menjadi peluang karena tidak lagi ceritanya, informasinya tidak lagi di bawah Kementerian Dalam Negeri, tapi include sendiri ke kementerian sendiri, yang juga menjadi peluang untuk kita merumuskan isu-isu desa. Terus di peluang kedua, peluang partisipasi lewat BPD. Jadi di Undang-Undang Desa maupun di PP itu diceritakan musyawarah desa yang strategis itu harus diselenggarakan oleh BPD. Juga menjadi peluang. Parlemen baru yang dapat dijadikan mitra juga jadi peluang. Regulasi tingkat daerah dan pusat yang belum selesai, ini juga satu sisi memang ini menjadi kelemahan, tapi juga menjadi peluang karena beberapa PP yang seharusnya sudah keluar ini belum keluar, sehingga ada peluang teman-teman untuk melakukan advokasi di ranah PP maupun di level perbuknya, perdanya. Sudah adanya pemetaan partisipatif ini juga menjadi peluang. Di ancaman kerentanan korupsi, terutama terkait kucuran dana dan money politik terkait pemilihan kepala desa, ini juga menjadi ancaman karena ya bukan hanya
pemilihan legislatif atau pemilihan bupati gubernur, tapi juga pemilihan kepala desa juga money politiknya di beberapa tempat relatif cukup tinggi, sehingga berdampak terhadap tadi penyelewengan penggunaan dana desa. Masih dominannya paradigma dana 1 miliar dapat membicarakan isu desa. Jadi selama ini selalu ketika bicara desa selalu yang diceritakan itu uangnya besar, tetapi tidak menceritakan kenapa sih uang itu besar. Rekognisi sebagainya tidak, selalu implementasi sosialisasi undang-undang desa itu selalu diceritakan bahwa besok uangnya besar, tidak melihat membicarakan apa sih isu-isu yang ada di desa sehingga memunculkan uang itu besar. Yang seterusnya ada regulasi tingkat manajemen tata kelola desa, ini juga masih menjadi ancaman. Adanya regulasi yang mewajibkan pengesahan pemerintah desa terhadap komunitas yang akan terlibat partisipasi. Jadi kita mencoba mendorong bagaimana partisipasi khususnya kelompok-kelompok perempuan, warga miskin maupun difabel itu bisa terlibat aktif, bisa berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan tingkat desa. Adanya fenomena pemekaran desa dan fenomena kelurahan menjadi desa ini menjadi isu yang menarik ketika desa sudah semakin banyak yang memikirkan lebih banyak regulasi, tapi kelurahan belum tersentuh ini, sehingga ada beberapa wilayah yang mencoba merubah kembali dari posisi kelurahan menjadi desa dengan berharap nanti dia bisa mengolah uang sendiri dan sebagainya, tidak menjadi bagian dari SKPD. Perubahan kelembagaan di tingkat nasional, ada Kementerian Desa, masih minimnya keseimbangan gender di elit pemerintahan desa, lebih banyak dominasi laki-laki. Belum jelasnya status tapal batas desa dan desa dalam kawasan hutan ini juga menjadi ancaman. Banyaknya teknologi informasi yang tidak terbuka, hanya bisa dioperasikan oleh vendor tertentu. Rendahnya pengakuan terhadap pemetaan partisipatif, ini juga menjadi ancaman. Ada beberapa agenda yang prioritas maupun agenda yang sudah dirumuskan di kelompok desa. Yang pertama menjadi prioritas itu penguatan kapasitas aparat pemerintahan desa dan masyarakatnya, termasuk kelompok-kelompok perempuan, kelompok-kelompok marginal yang diharapkan nanti terlibat aktif dalam proses-proses mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, sampai dengan pengolahan aset desa dan pertanggungjawaban. Terus yang kedua, ini juga menjadi prioritas adalah melakukan advokasi regulasi, karena kalau undang-undangnya bagus tetapi diterjemahkan dalam PP dan permen buruh, maka ya akan buruk juga, tidak ada artinya undang-undang desa itu. Yang ketiga, mendorong penyelesaian kejelasan tata ruang, tapal batas kawasan desa dan kawasan lain, baik itu yang di kawasan hutan, kawasan konservasi dan sebagainya. Yang keempat, mendorong kejelasan desa administrasi dan desa adat. Walaupun sudah ada PP 60, walaupun sudah ada undang-undang desa ada PP 60, tetapi saya rasa kejelasan pengaturan sebagainya belum spesifik, terutama untuk desa-desa adat. Terus juga desa-desa yang secara geografis berbeda, karena ketika disamaratakan tentunya desa di Jakarta, desa di Jawa, dan desa yang di Papua akan sangat berbeda. Beberapa usulan strategis yang kita rumuskan, yang pertama mendorong ada desa pintar untuk memperkuat kapasitas terkait dengan transparansi, terkait dengan akuntabilitas, terus juga terkait dengan akses informasi maupun partisipasi masyarakat yang diperlukan adanya ruang-ruang pembelajaran. Ini beberapa usulan dari kelompok desa. Yang kedua, membentuk jaringan lumbung informasi desa. Di Batang ini sudah terbentuk, ada Rinda. Jadi membuat model jaringan informasi agar desa bisa belajar dari desa yang lain. Jadi beberapa desa yang sudah mempunyai good ataupun best practice ini juga bisa ditularkan kepada teman-teman di desa lain. Ada yang dia bagus di BUMDes, dia bagus di planningnya, bagus di penata keuangan desa dan sebagainya. Ini dibentuk disalurkan ke desa yang lain membutuhkan. Yang ketiga, alat belajar bersama. Alat belajar dibuat panduan bersama, misalnya bagaimana sih mengolah BUMDes, bagaimana sih membuat menyusun perencanaan, RPJMDes, RKP desa,
bagaimana melakukan penatausahaan aset desa dan sebagainya. Ini kita berharap nanti dibuat panduan yang panduan bersama. Yang keempat, konsolidasi dan penguatan jaring organisasi, terutama untuk masyarakat sipil yang bergerak di isu nasional, isu daerah maupun isu di level desa. Jadi ada satuan jejaring yang merumuskan, nanti dibagi, ada yang memang dia melakukan bergerak di level nasional, advokasi PP dan sebagainya, ada yang memperkuat kapasitas di tingkat daerah, ada juga yang mengawal memang di kebijakan-kebijakan di level daerah. Yang kelima, politik bersih, penguatan politik demokratis dengan memanfaatkan forum-forum tradisi untuk mengurangi biaya politik khususnya di level desa. Yang keenam, partisipasi inklusif, prinsip kesetaraan gender, anak dan kebutuhan khusus harus masuk dalam agenda pembangunan desa dan politik desa. Harapannya nanti juga sudah terakomodir dalam regulasinya. Yang ketujuh, akses informasi inklusif, memanfaatkan sarana budaya dalam memberikan akses informasi, karena di Undang-Undang Desa juga ada pengakuan terhadap hak asal usul dan sebagainya. Yang kedelapan, atasi kesenjangan pengetahuan. Ya, OJP diperkenalkan di desa, karena jangankan kepala desa, kadang aparatur pemerintah di tingkat kabupaten juga nggak tahu apa sih OJP. Yang kesembilan, kerjasama dengan working group lain terkait dengan tadi ada yang mungkin isu-isu wilayah, isu-isu kawasan, isu-isu adat sebagainya, khususnya terkait tadi ada lingkungan, mungkin ada sumber daya alam, ada hukum dan sebagainya, karena secara geografis memang sangat berbeda, sangat bervariasi dan sebagainya. Jadi ada di Jawa mungkin sangat berbeda dengan desa adat, sangat berbeda dengan di wilayah Papua dan sebagainya. Itu mungkin beberapa hasil diskusi dari kelompok desa, dan tentunya ya ala desa, dan ya mari kita kembali ke desa, membangun negara ini dari desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.